sebenarnya posisi sentral yang menentukan itu adalah root setter. Nah, kualitas root setter kita kan masih sangat terbatas. Benar. Gitu. Jadi kita nggak hanya berbicara, kita nggak punya volume, nggak juga. Ayo berpikir maju gitu kan, mau mempelajari hal yang baru. Saya rasa semua pasti ingin untuk maju dan berkembang. Saya rasa seperti itu. Ayo kita open minded ya, Mbak. Berarti kita harus terbuka menerima kritik, saran, masukan, mungkin kayak gitu ya, yang membuat kita lebih kreatif. Kalau kita bisa menerima masukan berarti kita kreatif kan gitu. Bisa memperbaiki nantinya. Nah, bisa memperbaiki dari masukan-masukan itu, bisa mengolah gitu kan. Yang cerdas itu adalah ketika kita bisa dimasuki, tapi kita bisa mengolahnya dengan baik. Tapi yang nggak cerdas itu adalah ketika kita dimasuki, ditolak gitu kan, karena merasa saya pernah sukses ya gitu kan. Iya betul. Ya enggak. Kalau aku dulu tuh punya gini, Mbak. Dulu tuh punya prinsip gini, ketika aku juara, aku lepaskan jubah juaraku, aku jadi manusia yang baru lagi. Karena aku kalau aku nggak menanggalkan jubah juaraku, aku nggak akan pernah belajar lagi, karena aku sudah puas dengan apa yang aku miliki. Kayak gitu. Betul sekali. Oh, ngepet guys. Diajari nggone podo soalnya. Iya diajari ngono. Tak perguruan. Tak perguruan. Pabrike podo tibae. Iya. Salam buat coach. Ini saya orang gini. Aku dulu itu salut banget sama coachku ya. Apapun itu saya berterima kasih sekali buat coach saya yang dulu pernah mengajari saya sehingga saya menjadi manusia yang seperti ini. Terima kasih sekali. Ada almarhum Mas Tokor ya, Mbak ya. Almarhum Mas Tokor, Mas Hardi, ada Mas Hardi, Mas Ona, Mas Iswara, terus kayak gitu, Mas Erwin. Erwin ini, kalau saya sama Mas Erwin nih, spesial banget pakai telur Mas Erwin ini. Mas Erwin sampai sekarang pun luar biasa itu orang. Nah, memang biasa di luar. Wah, gibain Mas Erwin nih. Ini buat pelatih. Jadi kalau saya sih belajar dari banyak pelatih ini, buat saya sesuatu banget gitu kan, sesuatu banget. 5 karakter yang berbeda. Lucu ini. Satu atlet pelatihnya banyak. Harusnya kan satu pelatih atletnya banyak kayak gitu ya. Kebalik ini. Memang idealnya begitu. Oh gitu ya. Iya, idealnya begitu. Jadi satu atlet ini memang harus memiliki banyak coach. Nah, inilah yang dinamakan sport science. Ada pelatih teknik sendiri nih. Ada pelatih fisik, strength conditioning. Ada ahli nutrisi sendiri. Kemudian ada psikolog sendiri. Ada fisioterapi sendiri. Nah, inilah yang dinamakan sport science. Jadi satu atlet ditangani oleh banyak ahli di bidangnya masing-masing. Idealnya seperti itu. Semoga Indonesia bisa mewujudkan itu. Indonesia next. Di Platnas sudah mulai diterapkan memang gitu. Jadi ada dokternya, ada psikolognya, ada pelatih fisik, ada pelatih teknik, semuanya sudah ada gitu. Karena ada perubahan-perubahan menuju satu perbaikan gitu. Makanya kenapa Indonesia ini semakin maju. Walaupun kata orang, kenapa hanya di nomor speed? Belum. Berarti kita masih PR. Konten selanjutnya kita bahas itu gitu. Menarik sekali itu. Saya sendiri juga penasaran itu. Bagaimana caranya? Karena suatu mimpi saya gitu untuk bisa mewujudkan yang namanya 2 kategori itu bisa dilihat juga di dunia kayak gitu kan. Ini kembali lagi kita nggak bisa lepas dari namanya kultur ya. Yes. Jadi kultur kita itu beda dengan kultur mereka yang di sana. Itu akan mempengaruhi gitu, faktor itu. Jadi sebenarnya kalau berbicara kenapa Indonesia belum bisa unggul, karena banyak hal yang memang harus benar-benar dianalisa secara detail dan diperbaiki di situ. Bukan hanya berbicara tentang literasi gerak gitu, tapi kultur juga akan memiliki peran di sana. Benar-benar mungkin itu ya. Ekonomi juga mempengaruhi seperti itu. Benar-benar. Ada yang memang tingkat fighting-nya tinggi, ada yang cerdas tapi nggak memiliki fighting tinggi. Ya, jadi mungkin ya salah satu perbedaannya. Kalau di luar sana kelebihannya, aku bicara kelebihannya. Pada saat mereka
berlatih, diberikan jalur, mereka akan antusias untuk bagaimana menyelesaikan. Gitu kan. Mereka mencari solusi, mereka cari, gitu. Mereka berlomba-lomba. Kalau di sini sulit dikit mengeluh gitu. Nah, itu kan kultur sebenarnya. Nah, ini yang harus dirubah, kebiasaan-kebiasaan itu. Itu salah satu contoh saja yang simple gitu. Masih banyak yang lain yang mungkin nanti bisa digali lebih jauh lagi. Cocoknya memang bicara sama Pak Cali nih. Nah, benar. Halo Pak Cali, undang kita dong. Rusuh kalau undang kita, Pak. Otomatis. Kita bikin rusuh aja, Pak. Ngefan, halo Pak Cali. Saya sendiri itu ingin mengulik-ngulik, ingin penasaran juga sebenarnya, Mbak. Penasaran gitu kan. Karena saya sendiri pecinta boulder sebenarnya. Ya. Pecinta boulder dan sangat sama. Kita tuh berangkat dari orang lead boulder. Aku bukan aktif loh, kamu tahu kan? Iya, benar-benar. Iya. Kita satu produk. Ya itu makanya aku penasaran banget gimana caranya. Mungkin next. Bisa. Sebenarnya bisa. Tinggal kitanya mau nggak gitu untuk melakukan perubahan-perubahan itu gitu. Kemudian kita juga harus mau tadi menggali terus, mencari gitu. Nah, caranya apa? Mengosongkan gelas kita supaya keisi lagi yang baru. Hanya itu sebenarnya kuncinya. Sama-sama sinergis gitu antara atlet, calon atlet, pelatih, dan orang-orang di sekitar kita. Itu harus ada sinergitas. Kalau itu ada, jalannya akan lebih enak. Kemudian route setter. Sebenarnya posisi sentral yang menentukan itu adalah route setter. Nah, kualitas route setter kita kan masih sangat terbatas. Benar. Gitu. Jadi kita nggak hanya berbicara, kita nggak punya volume, nggak juga. Kita beli volume pun sebenarnya mampu Indonesia. Tapi bagaimana kemampuan analisa seorang route setter ini, dan route setter itu sebenarnya memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. That's right. Kuncinya di situ. Iya, benar-benar Mbak. Kembali lagi ke route setter, benar. Jadi route setter itu kadang inovasinya dituntut lebih. Iya, betul. Harus berinovasi. Berimprovisasinya. Dia harus memiliki kreasi, oh begini ya. Dan dia memang harus selain membuat route juga harus mempertimbangkan gerak. Iya. Sama juga route setter itu berlatih seperti atlet jadinya kan kayak gitu. Iya, betul. Supaya dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh seorang kompetitor. Iya. Orang kompetitor pemanjat ya gitu kan, dia harus bisa merasakan gitu. Karena kalau dia tidak bisa merasakan, dia tidak bisa bikin route-nya. Betul sekali. Oke, route setter, habis ini Anda harus belajar lagi route setter. Dulu aku di sini, aku semua yang bikin jalur. Oh, keren. Jadi atlet yang paling gede, tak suruh manjat. Poin aku tebar. Saya tak kasih lakban. Tunjuk pakai laser. Ini yang dilakban, ini yang dilakban. Aku bikin jalur yang level grade-nya variatif. Ini yang untuk Spider Kid, ini untuk yang junior, ini untuk yang senior. Aku bikin setiap kelas itu ada 3 jalur. 3 level grade jalur untuk Spider Kid. Level grade tinggi jalur Spider Kid akan jadi level grade terendah junior. Begitu terus ke atasnya. Itu aku sendiri yang bikin. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu, ada salah satu atletku yang alhamdulillah kemampuannya cukup bagus memanjatnya. Dia sekarang bisa bantu aku untuk membuat jalur. Dia yang bikin jalur. Aku butuh jalur dinamik. Aku butuh jalur koordinasi. Aku butuh jalur fleksibilitas. Dia bikin. Aku butuh jalur dengan gerakan seperti ini. Aku butuh jalur dynamic. Gitu. Dia paham sudah. Kasih beberapa contoh. Gitu. Nah, dari situ memang dibutuhkan kemampuan menganalisa yang cukup detail. Gitu. Terkadang memang kewalahan. Idealnya kan memang satu atlet 5 pelatih nih. Ini satu pelatih untuk 20 atlet. Itulah Indonesia. Ya. Oke Mbak Nit, aku sangat terima kasih sekali udah hadir di obrolan-obrolan, di ngobrol aja dengan aku.
Mungkin next kita bisa ngobrol lebih dalam lagi, kita kulik-kulik lagi nih untuk sport climbing Indonesia supaya bisa lebih baik lagi, bisa kita sampaikan. Ini media bebas untuk curhat, ngobrol apapun, olahraga-olahraga atau apapun itu. Khususnya di sini kali ini ada sport climbing itu, semoga kedepannya sport climbing bisa menjadi the best lah di semua kategori, itu Mbak ya. Di tingkat dunia, di tingkat internasional semua. Jadi nantinya harapannya ada katibin-katibin yang lain, ada iki-iki yang lain, kayak gitu kan. Karena kalau kita mau berbicara Indonesia berarti harus ada penerusnya, harus ada continue. Jadi jangan ke satu orang saja, kayak gitu. Harus bersambung supaya Indonesia tetap jaya dan tetap raya. Amin. Kayak gitu ya. Oke Mbak, terima kasih sudah datang di Ngobrol Aja. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Jangan lupa like and subscribe dan share. Oke. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum.